Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Orang dengan gangguan jiwa mengamuk, tantenya jadi korban. Aksi pencurian sepeda motor di Padang terekam kamera pengintai. Saat di kantor polisi, pelaku berpura-pura kesurupan. Untuk yang kesekian kalinya, adik Bupati Pesisir Selatan mangkir dari panggilan sebagai saksi. Selamat sore, Ondan izin melaporkan giat. Mendapatkan laporan warga, sejumlah petugas kepolisian dari sektor Bungus Teluk Kabung ini mendatangi lokasi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anggota keluarganya di daerah Bungus Utara, pinggiran kota Padang pada Minggu sore. Setiba di lokasi, petugas dan warga harus mendobrak pintu kamar pelaku karena mengurung diri di kamar itu. Sebelumnya pelaku mengamuk dan menganiaya kakak ibu kandungnya yang bernama Mardis dan berusia 71 tahun. Akibatnya korban mengalami luka dan kepalanya bengkak karena dianiaya pelaku. Usai mendobrak pintu, pelaku yang ingin melawan tak bisa melaksanakan niatnya karena petugas dan warga ikut mengamankannya. Setelah itu pelaku dinaikkan ke atas mobil bak terbuka dan diikat dengan sarung dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa HB Saanin di daerah Gadut. Dari keterangan polisi, pelaku diduga orang dengan gangguan jiwa yang mengamuk tanpa sebab dan melukai anggota keluarganya sendiri. Adanya kejadian penganiayaan, benar adanya salah seorang ibu-ibu yang menjadi korban dari amukan atau penganiayaan dari ODJ tersebut, yang mana sebagai korban adalah kakak kandung dari orang tua perempuan pelaku. Korban terdapat luka di bagian kepala, kemudian memar dan lain-lainnya. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian sektor Bungus Teluk Kabung. Alfi melaporkan dari Padang. Pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko kue di kawasan Belakang Olo, pusat kota Padang, terekam kamera pengintai. Berdasarkan rekaman itu, anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku tanpa perlawanan di kawasan Alai. Petugas menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor hasil curian. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun saat berada di kantor polisi, pelaku kejang-kejang. Tak hanya itu, pelaku juga kencing di celana. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hasil pemeriksaan di rumah sakit, pelaku dinyatakan sehat dan tak mengalami penyakit apapun. Ternyata kejang-kejang bak orang kesurupan hanya akal-akalan pelaku saja, karena dirinya takut masuk penjara untuk kedua kalinya. Setelah kita amankan satu orang tersangka pencurian sepeda motor. Untuk tersangka terekam CCTV dan lalu kita amankan di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Untuk tersangka sendiri setelah kita interogasi pura-pura kesurupan. Untuk barang bukti dan tersangka sendiri sudah kita amankan. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polresta Padang dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Untuk yang kesekian kalinya, Tony Mardianto, adik Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, mangkir dalam sidang sebagai saksi
dalam kasus pencurian fasilitas Rusunawa yang berlokasi di Painan Selatan. Dalam agenda sidang lanjutan kasus pencurian Rusunawa milik pemerintah pesisir selatan itu, saksi atas nama Tony Mardianto tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Namun surat keterangan sakit tidak diberikan kepada jaksa. Padahal, keterangan Tony Mardianto sangat dibutuhkan, sebab namanya disebut sebagai pemilik mobil yang dipakai tersangka membawa barang-barang curian. Pada sidang lanjutan itu, keempat terdakwa dimintai keterangannya. Terdakwa Raju mengakui menggunakan mobil pikap warna merah milik Tony Mardianto, atau yang akrab disapa Pak Le, untuk membawa barang curian. Berdasarkan keterangan tersangka juga, barang itu disimpan di rumah Govinda. Dari barang hasil curian yang berhasil dijual, para tersangka mendapatkan uang senilai Rp500.000 yang dibagi 4 orang. Apakah yang punya mobil tahu atau enggak, dari keterangannya si supirnya yang megang mobil pickup itu nggak tahu. Kita mau tanya lagi ke yang pemilik mobil, ya kita udah panggil 3 kali. Nah, informasi dari penyidiknya beliau sakit, kita minta surat sakitnya, belum sampai saat ini belum dikirim ke saya. Nah, karena ini perkara ini tanggung jawab saya, terbukti atau tidak terbukti, dari pembuktian yang ada saya rasa sudah cukup. Usai mendengarkan keterangan dari terdakwa, jaksa penuntut umum meminta waktu 1 pekan untuk membuat surat tuntutan. Kasus ini dinilai janggal karena kerugian negara yang sangat sedikit. Selain itu, kasus ini justru merebak saat Rusmayul Anwar kembali berlaga dengan Hendra Joni yang dikalahkannya pada Pilkada 2020 lalu. Pada periode tahun 2015 hingga 2020, Hendra Joni adalah Bupati Pesisir Selatan dan Rusma menjabat sebagai Wakil Bupati. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Usai hujan deras mengguyur daerah Pariaman Selatan, Sungai Mangoy yang terletak di daerah Rimbo Sitapuang, Desa Rambai, meluap dan menghantam sawah hingga memutuskan jalan. Peristiwa itu direkam oleh warga setempat. Dalam video itu terlihat air bah yang datang dari Nagari Balah Ayia, Kecamatan Tujuh Koto. Akibatnya, jalan terputus dan sawah warga jadi rusak. Selain itu, beberapa rumah terancam karena rusaknya saluran irigasi yang tak mampu menampung debit air sungai yang meluap. Begitu juga dengan aliran sungai Batang Mangoy yang berpindah. Air yang melewati areal persawahan ini membuat warga dalam kondisi ketakutan. Selain mengancam permukiman, air bah juga memutuskan jalan, menumbangkan pohon kelapa, dan merusak 5 hektar sawah. Ini kemarin jam 3 sore ada hujan lokal, terjadi bencana keputusan jalan di Desa Rambai, Dusun Lubuk Sitapung. Penyebabnya adalah dari air bah di kabupaten yang meluncur ke Desa Rambai. Yang pertama yaitu kecemasan warga Dusun Rimbo Sitapung, soalnya beberapa rumah terancam. Yang kedua, hilangnya 5 hektar lahan pertanian di Dusun Rimbo Sitapung. Kalau untuk arus jalan gimana, Pak? Dan terputusnya akses jalan untuk beberapa rumah. Warga berharap perhatian dari pemerintah Pariaman dan Padang Pariaman untuk menanggulangi masalah ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.